Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninita Maharditya, NIM B200120102. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah pengauditan sektor publik. Yang pertama, pengauditan audit sektor publik itu sendiri adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembayarannya berasal dari pemerintah negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditentukan dan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya, objek audit pada dasarnya meliputi semua kegiatan organisasi sejak perencanaan pelaksanaan kegiatan operasional sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban akhir periode dari suatu organisasi atau lembaga. Selanjutnya, sistem pengendalian dalam sektor publik. Pengendalian adalah seluruh proses penilaian terhadap kegiatan berupa langkah-langkah kerja untuk meyakinkan apakah hasil kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan dan tujuan yang ditetapkan. Fungsi audit sektor publik. Secara umum, audit sektor publik memiliki fungsi yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan dan korupsi. Selanjutnya, penugasan audit adalah keseluruhan rencana penugasan audit untuk masa yang akan datang dan dilakukan oleh lembaga audit. Etika profesi auditor. Definisi etika. Etika dalam pengertian luas adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia menjalankan kehidupannya. Kode etik. Kode etik auditor adalah nilai-nilai, norma-norma atau kaidah-kaidah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dan ditaati setiap anggota profesi. Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Materialitas. Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional. Risiko audit. Risiko dalam audit berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Risiko adalah penilaian auditor akan kemungkinan terjadi kesalahan dalam simpulan-simpulannya yang dinyatakan dalam laporan audit. Selanjutnya adalah audit sektor publik juga selalu berhubungan dengan kepemerintahan atau governance. Kepemerintahan atau governance mempunyai banyak pengertian. Dari segi fungsional, kepemerintahan ditinjau dari apakah pemerintah telah menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Pengertian lain adalah sebuah fundamental yang harus melekat dalam sebuah organisasi sektor publik dan mencakup 4 prinsip utama, yaitu yang pertama transparansi, yang kedua akuntability, yang ketiga fair atau kewajaran, yang keempat independen atau mandiri. Dalam audit sektor publik juga terdapat sebuah risiko. Risiko itu sendiri terdiri dari risiko layanan, adalah suatu kejadian atau peristiwa ketika layanan tidak sesuai dengan presensinya. Yang kedua, resiko manajerial adalah suatu
kejadian atau peristiwa ketika laporan yang diberikan manajemen tidak mencerminkan dengan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, resiko pengendalian adalah ketika sistem pengendalian intern tidak mampu mendeteksi terjadinya fraud atau kecurangan. Pengertian sistem pengendalian intern juga selalu berhubungan dengan audit sektor publik. Pengendalian SPI adalah suatu perencanaan yang meliputi semua struktur organisasi. Di dalam sistem pengendalian intern terdapat sistem pengendalian manajemen, yaitu sistem yang mengatur keseluruhan informasi mengenai upaya analisis, pengukuran, penilaian, dan rekomendasi terhadap strategi manajerial yang akan dilakukan selanjutnya. Di dalam sistem pengendalian manajemen itu sendiri meliputi sistem informasi dan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Tujuan pemahaman dari penilaian atas pengendalian intern. Untuk audit keuangan, auditor harus memperoleh pemahaman atas pengendalian intern dan mendapatkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama menilai resiko pengendalian, yang kedua menentukan sifat, saat, dan ruang lingkup pengujian yang dilakukan atas pengendalian ketaatan dan substantif, yang ketiga menyatakan pendapat atau membuat laporan atas pengendalian intern berkenaan dengan laporan keuangan dan ketaatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.